Namanya Ibu Etiawati. Ya. Usianya sekarang berapa? 28. Usia 97. 97 tahun berapa ini? Kok tahun bulan berapa? Oktober. Oh iya. 28. Berarti lahirnya Ibu 15 Oktober 15 Oktober tahun 97 14 tahun 1997 nih. Ibu bisa diceritakan Bu, keluhan utama apa yang membuat Ibu datang ke rumah sakit ini? Tidak ada keluhan. Awalnya ada keluhan. Lewat HPL. Jadi awalnya ada keluhan, terus karena sudah lewat HPL, akhirnya memutuskan datang ke rumah sakit. Dapat rujukan dari Dokter Hardianto. Gitu. Kontrol ke Dokter Hardianto untuk mendapatkan rujukan ini kapan Ibu? Hari Senin. Senin kemarin, berarti mungkin tanggal 18 sih, sekitar tadi. Jadi awalnya tidak ada keluhan karena sudah lewat itu datang kalau udah tanggal 20 lahir. Oh, iya. Berarti dari Dokter Harjanto itu bilang di USG nanti kalau tanggal 20 belum lahir datang aja ke rumah sakit gitu nih. Sampai sekarang ada kenceng-kencengnya? Udah. Sekali kenceng kira-kira berapa lama Ibu? Ini agak lama masih. Udah agak lama. Udah sering. 10 menit 2 kali 3 kali ada? Ada. Mulai terasa kenceng-kencengnya itu jam berapa Ibu pas datang ke sini? Pas tadi diinduksi tadi. Jam 11 jam 12. Itu baru mulai kerasa kenceng-kenceng. Kenceng-kencengnya awalnya di mana? Langsung di bagian perut atas, di atas. Di perut bawah sempat ngalamin enggak? Jam berapa itu Ibu? Lupa. Tapi itu sebelum datang ke rumah sakit apa setelah? Setelah datang ke rumah sakit ada kenceng-kenceng di bagian bawah. Iya. Terus di induksi ini mulai muncul kenceng-kencengnya. Jadi sekarang sudah ada kenceng-kenceng gitu. Setelah 10 menit 3 kali 4 kali ada gitu. Di perut bagian atas gitu, kenceng-kencengnya sekarang. Berarti ya mungkin jam 2, 3 setengah jam. Sekali kenceng tuh 40 detikan ada nggak Bu kira-kira? Ada 40 detikan sekali kenceng. Berarti Ibu udah ada riwayat darah tinggi nggih? Penyakit gula? Penyakit? Oke, haid pertama kali usia berapa Ibu? Kelas 5 SD. Berarti kelas 5 SD mungkin sekitar 11 tahunan. Haidnya teratur bukan? Teratur. Oke. Sekali haid itu
misal dari haid bulan ini ke haid selanjutnya itu berapa lama Ibu? Terus siklusnya Nggih, siklus haidnya. apa berapa lama nih? Siklus haidnya Bu, dari haid 1 bulan haid sampai ketemu haidnya itu berapa hari? paling tepat ya 15 hari. 15 hari. Jadi saat 15 sampai 20 harian. Kalau sekali haid berapa lama? Itu hari 7 sampai 6 sampai 7. Berarti siklus haidnya tadi 15 sampai 20 hari. Lama haidnya 6 sampai 7 hari. Waktu haid ada nyari buatan? Enggak ada. Nah. Oh iya, waktu kontrol ke dokter dikasih tahu buatan HPHT-nya. Haid pertama HPHT-nya. yang ini. Hari Berapa yang Pak? tapi ada di buku. Oh, iya. Nanti saya lihat Ibu. Kalau hari taksir lahir HPL-nya 20 Mei 2026. Usia. Sekarang berarti usia kehamilan berapa? 40. Ini Bapak ini suaminya loh. Ini pernikahan ke pertama nih. Amin. Sudah berapa lama pernikahan? 6 tahun. Sudah 6 tahun. Berarti ini kehamilan kedua Ibu. Aku tidak ada riwayat keguguran. Tidak ada. Trimester pertama kontrol berapa kali? Ingat tuh. Iya, trimester pertama. Sebulan sekali. Berarti berarti ini Bu, 3 kalian ya? Karena trimester pertama sebulan sekali. Iya. Nah, trimester kedua kontrol berapa kali Bu? Sampai 1 bulan sekali terus. Usia berapa ya? 2 minggu sekali itu Pak. Tapi sempat ada 2 minggu sekali mulai. Ingat betul begitu. Usia kehamilan berapa? Mulai kontrol 2 minggu sekali. Semester kedua usia berapa ya? Mulai kontrol ya, mulai 1 minggu sekali itu usia 37. 37. Nomor 1 minggu sekali. Oh, berarti semester 3 ya? 36, 37. Berarti usia kehamilan antara 36 sampai 37 minggu mulai kontrol 2 minggu sekali. 1 minggu malah itu. 1 minggu sekali. 2 minggu paling ya di 30 31. 36 sampai 37. Yang 2 minggu sekali 31 usia kehamilan 31. Berarti izin saya ulangi ya Bu, usia 31 udah mulai kontrol 2 minggu sekali. Oh iya sekali. Ini Ya pokoknya 1 minggu tuh pas usia 37. 37. Ayo 2 minggu usia berapa pun. Oh, setiap kontrol di USG mboten Bu atau enggak mesti? Kontrol USG-nya tuh aku trimester pertama Berapa kali? satu kali. Satu kali. Trimester kedua juga 1 kali. Ketiga juga 1 kali. Juga 1 kali. Berarti total 3 kali. Oke. Waktu kontrol kehamilan ada pesan buatan dari dokternya. Kontrolnya ke sinten? Kadang ke? Oh, kadang ke dokter Hardianto. Terus dikit ada pesan buatan Bu dari puskesmas sama dokter Hardianto waktu kontrol? Tidak ada. Diberi vitamin apa saja sama obat-obatan apa saja selama kontrol? Kalsium, tambah darah, vitamin
Asam folat juga sih dikasih Mbak? Ada. Obatnya masih ada? Masih di bawah Mbak? Di rumah? Enggak di bawah. Terus saya izin tanya riwayat kehamilan dan persalinan Bu. Sekarang berarti anak yang pertama usia tadi 6 tahun gitu? 5 tahun. 5 tahun. Tahun lahirnya tahun berapa Ibu? 2020. Tempat lahir anak yang pertama di mana? Bidan. Bidan desa nih. Iya. Usia kehamilan berapa Ibu waktu anak pertama lahir? 38. Kemudian persalinannya normal. Apa? Normal nih. Persalinan normal. Jadi penolongnya Ibu bidan nih. Ada penyulit buatan Bu? Ada kesulitan buatan ketika melahirkan anak pertama? Tidak ada. Iya. Berat badan anak pertama berapa Bu? 3,5 on. 3.500 graman ya. Panjang badannya masih ingat buatan Bu? Anak yang pertama? Lupa. Oke. Sekarang tadi sehat-sehat aja gitu anak pertama itu. Setelah sempat pakai KP ini betul mungkin sebelum melahirkan atau setelah melahirkan? Pakai KB suntik. KP suntik. KP suntiknya apa bukan nonton progesteron atau semua? 1 bulan. 1 bulan sekali pernah gitu. Dokternya menjelaskan buatan Bu ketika mau KB ini isinya progesteron atau waktu itu isinya apa? Suntiknya itu isinya hormon apa itu Bu? Lupa. Tapi 1 bulan sampai 3 bulan ya Bu ya? Sebentar tahu. Berapa lama itu total? Kalau ingat-ingat yang rutin? Enggak sampai lama. Paling pakai itu tuh cuma 2 tahun toh. 2 tahun. Berarti dari tahun berapa itu? 2020 sampai 22 awal. Sebelum lewat penyakit dahulu Ibu pernah ada kena asma atau penyakit paru-paru? Tidak punya. Darah tinggi? Ya tinggi. Vertigo kayak pusing tapi muter-muter gitu? Tidak ada. Gula, penyakit gula, diabetes? Tidak punya. Penyakit jantung? Tidak punya. Penyakit yang berhubungan dengan ginjal? Tidak ada. Ada riwayat alergi obat-obatan atau makanan? Tidak ada juga gitu. Pernah ada riwayat operasi Bu? Operasi apapun itu? Belum. Ada riwayat penyakit mata mungkin minus gitu atau? Tidak ada. Di keluarga ada yang pernah sakit asma atau penyakit paru-paru? Tidak ada. Ada darah tinggi Bu di keluarga? Ada. Ibu Mawon. Ada penyakit gula di keluarga? Ibu juga. Ada penyakit jantung di keluarga? Penyakit yang berhubungan dengan ginjal di keluarga? Tidak ada. Di keluarga ada yang punya alergi Bu, obat-obatan atau makanan? Tidak ada. Gitu. Untuk sehari-hari Ibu bekerja sebagai apa? Ibu rumah tangga. Untuk bapaknya bekerja sebagai sopir truk. Biasanya untuk saat ini tinggal dengan siapa? Sama bapaknya? Iya toh. Ada anggota keluarga lain yang tinggal mungkin ibunya? Tidak ada. Untuk pengobatan menggunakan BPJS atau umum? BPJS.
Punten, ibu atau bapaknya pernah ada yang merokok? Kok bapaknya? Oh, ibu bapak merokok. Ada ibu atau bapak pernah ada yang nyuwun sewu mengkonsumsi alkohol? Ya. Ya ada. Kalau obat-obatan tadi ibu yang obat-obatan yang dikasih dokternya saja gitu. Kayak vitamin-vitamin ngaten. Oke Bu, untuk berat badan sebelum hamil berapa Ibu? 65. 65. Setelah hamil pinten? Sekarang Nggih, 76. 76. Tinggi badan di berapa Ibu? Tidak tahu. Tidak tahu. Ibu izin saya periksa nggih, ampun nggih. Tidak apa-apa. Nggih. Jarinya mau, jarinya mau. Nggih. Kakinya dingin loh. CRT kurang dari 2 detik, akral hangat, tidak ada sianosis, tidak ada edem. Saya izin ambil ukuran ini ya, ukuran dulu ya, buat mengukur di lengan atas. Ini. Yang saya izin ambil midline ini buat mengukur lila. Oke, tinggal lengan. Yang saya oke, di sini. Ada. Boleh saya periksa perutnya Bu? Iya saya nggih. Kepalanya sudah di bawah nggih Bu? Ini juga dikit. Tadi dibilang belum Bu, sudah masuk panggul apa belum kepalanya? Masih goyang. Masih goyang. Kenceng banget nih. Enggak. Sudah oke.
sudah ada darah? Sudah ada darah yang keluar? Belum. Pembukaan sudah diberitahu? Belum ada pembukaan juga. Oh, oke, tadi katanya kalau jam 6 sore ini kalau belum ada pembukaan ditawari operasi, Bu. Mungkin. Ini saya mau ngecek kontraksinya ini. Nanti kalau ibu merasa kencang langsung beritahu saya, Bu. Nanti izin saya palpasi kencang barusan. Nanti kalau udah tidak kencang beritahu saya gitu, okay? Kalau kencangnya sudah hilang. Masih ada kencangnya? Masih sedikit. Masih ada? Masih. Gimana? Masih? Sudah betul. Oke. 45 detik. Iya, 45. Seringnya tanya Bu dalam 10 menit 3 kali 4 kali ada. Bu, matur nuwun Bapak, sudah saya wawancara. Saya izin permisi dulu, semoga diberikan kelancaran. Permisi. Oke, pemeriksaan dilakukan pada pukul 14:15 pada tanggal 22 Mei 2026 hari Jumat. Nama Nyonya Eviati, usia 28 tahun, lahir 14 Oktober tahun 1997. Yang utama tidak ada keluhan. Pasien datang ke rumah sakit dikarenakan awalnya kontrol ke Poliklinik Dr. Hardianto SPOG, kemudian disarankan jika sudah melewati HPL disarankan untuk datang ke rumah sakit dan langsung diberi surat rujukan pada hari Senin pada tanggal 18 Mei 2026. Kemudian awalnya ketika sebelum datang ke rumah sakit belum ada his atau kencang-kencang. Kemudian setelah datang ke rumah sakit dilakukan induksi, mulai muncul kencang-kencang. Awalnya kencang-kencang muncul di perut bagian bawah. Namun kencang-kencang untuk yang sekarang ketika diperiksa kencang-kencangnya sudah di bagian atas perut. Berarti untuk onset kencang-kencangnya kurang lebih sejak 3,5 jam yang lalu, yaitu karena kencang-kencang mulai muncul di perut bagian atas sekitar jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sekarang kuantitas dari kencang-kencangnya 3 hingga 4 kali, kemudian sekali kencang bisa 40 hingga 45 detik. Riwayat haid, menarj atau haid pertama kali kelas 5 SD, kurang lebih usia 11 tahun. Siklus haid yaitu 15 hingga 20 hari. Lama haid 6 hingga 7 hari. Kemudian tidak ditemukan adanya ketika haid, tidak ada nyeri. Kemudian untuk HPHT pasien lupa, nanti bisa dicek di buku pink. HPL atau hari perkiraan lahir 20 Mei 2026. Usia kehamilan saat ini 40 minggu. Riwayat antenatal care yaitu sering rutin kontrol ke puskesmas dan poliklinik Dr. Hardianto. Di semester pertama
kontrolnya 1 bulan sekali, trimester kedua juga 1 bulan sekali. Namun pada usia kehamilan sekitar 31 minggu, pasien mulai kontrol 2 minggu sekali. Ketika memasuki usia kehamilan 36 hingga 37 minggu, pasien mulai kontrol 2 minggu, seminggu sekali. Untuk USG dilakukan 3 kali, yaitu di trimester pertama 1 kali, di trimester kedua 1 kali, di trimester ketiga 1 kali. Riwayat kehamilan dan persalinan, yaitu pasien sudah memiliki anak pertama, lahir tahun 2020, tempat partus di bidan desa, dengan usia kehamilan 38 minggu. Persalinan dengan persalinan per vaginam dengan penolong bidan, tidak ada penyulit. Kemudian berat badan ketika lahir anak pertama 3.500 gram. Keadaan sekarang sehat. Untuk panjang badannya pasien lupa. Untuk riwayat KB, pasien pernah memakai KB suntik. Ada yang pernah KB suntik 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Total KB-nya itu 2 tahun, dari tahun 2020 hingga tahun 2022 awal. Riwayat penyakit dahulu, tidak ditemukan adanya asma, tidak ditemukan adanya hipertensi, tidak ditemukan adanya vertigo, tidak ditemukan diabetes mellitus, tidak ditemukan adanya penyakit jantung, tidak ditemukan adanya ginjal, tidak ditemukan adanya alergi, tidak ditemukan adanya riwayat operasi, tidak ditemukan adanya miopia. Riwayat keluarga, tidak ditemukan adanya asma atau penyakit paru-paru, tidak ditemukan adanya untuk penyakit hipertensi. Pasien mengaku ada keluarga pasien yang terkena darah tinggi atau hipertensi, yaitu ibu pasien. Untuk diabetes mellitus, ibu pasien juga mengalami diabetes mellitus. Untuk di keluarga pasien tidak ditemukan adanya penyakit jantung, ginjal maupun riwayat alergi. Riwayat sosial ekonomi, pasien bekerja sebagai ibu rumah tangga. Untuk pekerjaan suami pasien bekerja sebagai sopir. Kemudian untuk saat ini tinggal dengan suami. Biaya pengobatan dengan BPJS, kesan ekonomi cukup. Riwayat pribadi, pasien tidak merokok, namun suami pasien merokok. Tidak ada riwayat konsumsi alkohol, tidak ada riwayat konsumsi obat-obatan, kecuali obat-obatan yang diberikan selama kehamilan. DJJ 144, HIS tadi durasinya sekitar 40 hingga 45 detik. Pengakuan pasien yaitu sekitar 3 hingga 4 kali tiap 10 menit. Belum ditemukan adanya perdarahan per vaginam dan belum ditemukan adanya pembukaan ketika diperiksa. Status gizi, berat badan pasien sebelum hamil 65 kg, berat badan pasien saat hamil 76 kg, tinggi badan pasien lupa. Kemudian untuk lingkar lengan atas yaitu 31 cm. Pemeriksaan ekstremitas, tidak ada edem, tidak ada sianosis, akral hangat, CRT kurang dari 2 detik, artinya dalam batas normal. Kemudian untuk status obstetri tadi level 1 teraba balotemen negatif, bulat dan lunak. Di sini diinterpretasikan level 1 adalah bokong. Kemudian level 2 punggung kiri. Kemudian ekstremitas ada di kanan. Pada level 2 yaitu punggung di perut bagian kiri dan ekstremitas di perut bagian kanan. Level 3 presentasi kepala. Level 4 belum masuk PAP. Pemeriksa tidak ditemukan adanya pembukaan, kulit ketuban belum penipisan, tidak ditemukan adanya DJJ 144 kali per menit.
sewu tadi ada yang kelewat. Tadi kan darah belum ada darah yang keluar gitu. Ketubannya sudah pecah belum? Belum. Patungan ibu bapaknya. Ketuban belum pecah.